Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinul Yakin dengan NIM 403 1260 1528. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang ditujukan untuk proyek UTS mata kuliah pemrograman komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Yasin Eskom Mkom, dengan judul makalah saya yaitu Grade My Book Sistem Estimasi Harga Jual Buku Kuliah Bekas Berdasarkan Kondisi Fisik berbasis Python. Oke, jadi pemilihan judul ini dilatar belakangi oleh siklus kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi selalu ditandai dengan transisi materi pembelajaran di setiap pergantian semester. Pada fase ini, mahasiswa seringkali menghadapi dilema terkait tumpukan buku kuliah mereka yang tidak lagi digunakan secara aktif. Nah, mengingat harga buku kuliah baru seringkali menyedot biaya besar dan meningkat lebih cepat daripada laju inflasi, mayoritas mahasiswa dengan anggaran terbatas lebih memilih untuk membeli buku bekas sebagai strategi efisiensi finansial. Hal ini menciptakan pasar barang bekas yang sangat aktif di lingkungan kampus, baik melalui transaksi langsung antara kakak tingkat dan adik tingkat maupun melalui platform digital. Namun, pasar ini pada kenyataannya masih didominasi oleh mekanisme tradisional yang mengandalkan informasi harga dari mulut ke mulut sehingga menciptakan transparansi yang rendah. Dalam praktiknya, penentuan harga buku bekas seringkali bersifat subjektif dan tidak memiliki standar yang jelas karena adanya asimetri informasi antara penjual dan pembeli. Harga tersebut sangat dipengaruhi oleh persepsi individual penjual, kondisi fisik buku yang tidak terukur, serta kebutuhan mendesak pembeli pada waktu tertentu yang seringkali mengakibatkan ketidakadilan nilai transaksi. Namun di sisi lain, keterbatasan fasilitas perpustakaan seperti jumlah koleksi yang terbatas dan tingginya tingkat peminjaman menyebabkan mahasiswa tidak selalu dapat mengandalkan perpustakaan sebagai sumber utama. Menurut Habib dalam penelitian pada tahun 2018. Oleh karena itu, pembelian buku bekas menjadi solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan akademik mereka. Fenomena ini semakin memperkuat eksistensi pasar buku bekas sebagai bagian penting dari ekosistem pembelajaran di perguruan tinggi. Dan permasalahan utama muncul adalah tidak adanya sistem yang objektif dalam menentukan harga buku bekas. Harga seringkali ditentukan melalui negosiasi tanpa dasar yang terukur sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Padahal kondisi fisik buku seperti kelengkapan halaman, tingkat kerusakan, kebersihan, serta adanya coretan memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai-nilai jualnya. Dengan tanpa adanya standar penilaian yang jelas, proses transaksi yang menjadi tidak konsisten dan sulit diprediksi. Selain itu, perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk menciptakan sistem yang lebih objektif dan berbasis data. Pendekatan komputasional memungkinkan pengolahan berbagai parameter secara sistematis untuk menghasilkan estimasi harga lebih akurat dan konsisten. Dalam konteks ini, pemanfaatan bahasa pemrograman Python menjadi relevan karena kemampuannya dalam pengolahan data, pembuatan model sederhana, serta kemudahan implementasi dalam pengembangan sistem berbasis logika perhitungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu mahasiswa dalam menentukan estimasi harga jual buku kuliah bekas secara objektif dan terstandarisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan Grade My Book, yaitu sistem estimasi harga buku kuliah bekas berbasis Python yang mempertimbangkan kondisi fisik buku sebagai parameter utama. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi harga, membantu proses pengambilan keputusan dalam jual beli buku bekas, serta mendukung efisiensi ekonomi mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan akademiknya. Yang menjadi rumusan masalah di sini yaitu yang pertama, bagaimana cara menentukan harga jual buku bekas secara objektif dan terstandarisasi di lingkungan mahasiswa. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan nilai jual buku bekas, khususnya berdasarkan kondisi fisik dan umur buku. Yang ketiga, bagaimana merancang sistem berbasis Python yang dapat menghitung estimasi harga buku bekas secara otomatis. Yang keempat, bagaimana implementasi sistem Grade My Book dalam membantu meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi buku bekas dan dengan tujuan menjawab permasalahan masalah, yaitu yang pertama, mengembangkan metode penentuan harga buku bekas yang objektif dan terstandarisasi berdasarkan parameter yang terukur.
Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan nilai jual buku bekas, khususnya dari aspek kondisi fisik dan nomor buku. Yang ketiga, merancang dan membangun sistem berbasis Python yang mampu menghitung estimasi harga buku bekas secara otomatis. Yang keempat, mengimplementasikan sistem Get My Book sebagai alat bantu dalam meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli buku bekas di lingkungan mahasiswa. Yang kedua, bab 2, yaitu terkait kajian teori. Nah, yang pertama itu buku bekas dalam perspektif ekonomi. Pasar buku bekas di lingkungan perguruan tinggi bukan sekedar fenomena kebiasaan mahasiswa, melainkan sebuah ekosistem ekonomi mikro yang didorong oleh prinsip penawaran dan permintaan supply and demand. Dari perspektif ekonomi, tingginya laju inflasi pada buku teks baru mendorong konsumen rasional atau mahasiswa untuk mencari barang substitusi yang lebih terjangkau dengan efisiensi alokasi sumber daya finansial. Bond and Lizuka 2013. Pasar barang bekas second hand market hadir sebagai ruang pertukaran nilai sisa residual value. Dalam ekosistem ini, buku tidak lagi dinilai berdasarkan biaya produksinya, melainkan berdasarkan nilai guna ekonomis yang tersisa. Berbeda dengan pasar resmi dari penerbit, pasar buku bekas bersifat unregulated atau tidak terregulasi. Hal ini menyebabkan pembentukan harga sangat bergantung pada proses tawar-menawar langsung. Nah, menurut pedoman dari California State Auditor 2018, mereka menekankan bahwa secara ekonomi, harga buku teks bekas seharusnya secara natural memiliki jarak atau gap yang proporsional dibanding harga buku baru untuk menjamin fungsinya sebagai jaring pengaman anggaran pendidikan mahasiswa. Yang kedua yaitu asimetri informasi dan konsep depresiasi. Ketiadaan regulasi harga pada pasar buku bekas menunjukkan kelemahan fundamental dalam transaksi pasar, yaitu asimetri informasi, information asymmetry. Secara umum, asimetri informasi didefinisikan sebagai kondisi di mana salah satu pihak dalam satu transaksi memiliki informasi yang lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Menurut Putri 2018, dalam konteks jual buku bekas, penjual seringkali mengetahui adanya cacat dalam buku, misalnya berupa sampul yang rusak atau halaman yang hilang, coretan yang banyak, tetapi pihak lain dari pembeli, misalnya mahasiswa, mereka nggak tahu adanya kekurangan dalam buku tersebut. Namun, bisa juga terjadi sebaliknya, yaitu pembeli mungkin memiliki informasi tentang harga pasar yang wajar dari suatu edisi buku tertentu yang tidak diketahui oleh penjual, sehingga pembeli bisa saja menawar harga yang menguntungkan mereka. Nah, ketimpangan informasi ini menciptakan ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Landasan teoritis paling fundamental mengenai asimetri informasi di pasar barang bekas dikemukakan oleh Arkelov pada tahun 1970 dalam artikelnya yang terkenal The Market of Lemons, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism. Akerlof menjelaskan bahwa ketika pembeli tidak dapat membedakan kualitas barang yang dijual, apakah berkualitas baik atau tidak, pasar akan didominasi oleh barang-barang yang berkualitas rendah. Fenomena ini dikenal sebagai demand problem, di mana masalah barang berkualitas buruk, di mana pembeli akan merasa khawatir membeli barang bekas tersebut karena mereka berpersepsi bahwa barang tersebut buruk. Dan akhirnya mereka hanya bersedia membayar dengan harga rata-rata yang rendah. Akibatnya penjual memiliki barang yang berkualitas baik enggan menjual karena harga yang ditawarkan terlalu rendah di bawah nilai sebenarnya. Dalam jangka panjang, pasar dapat mengalami kegagalan karena hanya barang buruk yang tersisa. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan publikasinya, di mana Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa informasi asimetris memberikan insentif kepada penjual untuk menjual barang dengan kualitas di bawah rata-rata dengan asumsi bahwa pembeli sulit atau tidak dapat membedakan mana barang berkualitas baik dan mana yang buruk. Akibatnya, pembeli memiliki informasi terbatas, berisiko mengalami kerugian karena membeli barang yang tidak sesuai harapan. Jika kondisi ini terus berlanjut, pasar akan dipenuhi oleh persepsi bahwa semua barang yang dijual tidak berkualitas, hingga pembeli melakukan penawaran secara konservatif. Pada akhirnya, penjual yang memiliki barang berkualitas baik akan menarik diri dari pasar.
Kementerian Keuangan RI menekankan bahwa mekanisme pasar yang sehat memerlukan transparansi informasi sebagai prasyarat untuk terciptanya harga yang adil dan efisien. Secara lebih spesifik, fenomena asimetri informasi ini juga terbukti terjadi dalam pasar buku bekas yang dan Hu pada tahun 2022 dalam studi teoritisnya tentang toko buku bekas online mengungkapkan bahwa penjual buku bekas cenderung menetapkan harga secara sembarang tanpa dasar penilaian yang jelas. Akibatnya terdapat kesenjangan cukup besar antara harga yang diminta dan nilai sebenarnya dari buku bekas tersebut. Sehingga Yang dan Hu pada tahun 2022 menegaskan bahwa asimetri informasi antara konsumen dan penjual buku sangat signifikan, yang pada akhirnya menyebabkan transaksi yang tidak wajar seringkali merugikan pembeli. Nah, untuk menjembatani ketimpangan informasi dan mencegah kerugian salah satu pihak, diperlukan penerapan konsep penyusutan aset atau depresiasi yang objektif. Depresiasi adalah alokasi sistematis atas penurunan nilai suatu barang selama umur manfaatnya. Dalam konteks buku bekas, depresiasi tidak dapat hanya dihitung berdasarkan faktor waktu, flat rate depreciation berdasarkan umur sejak buku diterbitkan. Depresiasi juga harus mengakumulasikan penyusunan fisik secara kualitatif. Parameter seperti jumlah halaman yang hilang, presentasi area yang dicoret atau diberi tanda, tingkat kerusakan sampul, serta kebersihan halaman merupakan variabel penting yang harus dijadikan pengurangan harga. Dengan mengukur parameter tersebut secara objektif, asimetri informasi dapat dikurangi karena kedua belah pihak, penjual dan pembeli, memiliki akses terhadap informasi yang sama mengenai kondisi buku. Hal ini dapat pada gilirannya akan menciptakan transaksi yang lebih transparan, adil, dan efisien. Yang ketiga, kajian teori yang ketiga yaitu konsep dasar Python dan pemrograman modular. Pengembangan sistem pada program Get My Book dibangun di atas dua pilar utama, yaitu arsitektur perangkat lunak dan sintaks fundamental. Di mana yang pertama yaitu program modular, paket dan modul. Dalam rekayasa perangkat lunak, penulisan kode harus mengutamakan kemungkinan pemeliharaan. Oleh karena itu, sistem ini tidak ditumpuk dalam satu berkas, melainkan menggunakan paradigma pemrograman modular. Pendekatan ini mencegah fungsionalitas program ke dalam bagian-bagian yang independen, di mana yang bagian A, modul, berkas Python, misalnya kalkulasi PY, yang secara spesifik hanya menyimpan definisi fungsi, variabel, dan algoritma matematis pemotongan harga. Ini misalkan mesin penghitung dan dari tampilan antarmuka. Yang kedua, paket, sebuah direktori atau folder terstruktur yang berisi kumpulan modul. Paket ini ditandai dengan berkas init PY yang menginstruksikan sistem bahwa folder tersebut merupakan hierarki modal yang terintegrasi dan siap dipanggil atau diimpor oleh berkas pengeksekusi utama main PY. Yang ketiga, konsep yang kedua dari konsep dasar Python yaitu konsep fundamental Python, di mana dalam modul dan berkas utama tersebut logika depresiasi atau penurunan nilai dioperasikan menggunakan sintaks dasar Python, meliputi yang pertama variabel dan tipe data, di mana penggunaan integer atau bilangan bulat, dan float desimal untuk mengolah input tahun terbit, dan tarif presentasi penyusunan, serta string untuk menangkap teks judul buku. Yang kedua, struktur percabangan if-else berfungsi sebagai representasi algoritma pendeteksi kerusakan. Logika ini memvalidasi batas toleransi, misalnya memicu penolakan sistem jika halaman hilang lebih dari 15 lembar. Yang ketiga yaitu struktur data list, digunakan sebagai larik penyimpan memori dinamis, di mana sini riwayat kerusakan untuk menampung riwayat satu fisik buku yang kemudian dicetak sebagai struk valuasi untuk mewujudkan transparansi. Yang keempat, perulangan atau while loop. Ini memastikan antarmuka program terus berjalan secara interaktif, memungkinkan pengguna mengevaluasi banyak buku berturut-turut dalam satu sisi komputasi. Kita beralih ke perancangan sistem. Nah, untuk gambaran umum sistem Get My Book ini, yaitu sistem Get My Book merupakan aplikasi berbasis Python yang dirancang untuk membantu pengguna, khususnya mahasiswa, dalam menentukan estimasi harga jual buku bekas secara objektif berdasarkan kondisi fisik dan umur buku. Sistem bekerja dengan menerima input dari pengguna berupa data buku, kemudian melakukan proses validasi dan perhitungan depresiasi atau penurunan nilai, hingga menghasilkan rekomendasi harga jual dalam bentuk tampilan struk.
Sistem dikembangkan menggunakan pendekatan modular programming, yaitu dengan memisahkan fungsi program ke dalam beberapa modul agar lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Struktur sistem terdiri dari yang pertama, main program main.py mengatur alur utama program, mulai dari input data, melalui fungsi, hingga menampilkan hasil. Yang kedua, modul kalkulasi, kalkulasi.py, di mana berisi logika perhitungan, penurunan nilai buku, dan penentuan harga akhir. Yang ketiga, modul validasi atau validasi.py itu berfungsi untuk memvalidasi input pengguna agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Untuk alur kerja sistem GreatMyBook yaitu kita langsung ke dalam bentuk flowchart, yaitu kita bisa mulai menginput data buku, di mana dari data buku ini mulai dari judul program studi, harga awal, tahun beli, halaman hilang, coretan, kondisi sampul, dan kondisi kertas. Lalu setelah itu kita minta untuk validasi data angka, di mana data angka ini berupa harga, tahun beli, halaman hilang, dan coretan. Lalu validasi kondisi buku, di mana untuk validasi ini berupa sampul dan kertas. Nah, apakah data yang kita masukkan itu sudah valid? Ketika datanya tidak valid, maka dia akan kembali lagi ke inputan awal, yaitu mulai dari input data buku. Ketika datanya sudah valid, maka program akan langsung hitung depresiasi dengan rumus umur buku plus kondisi fisik. Lalu menghitung harga akhir. Harga akhir yaitu dengan rumus harga awal dikurangi di presentasi depresiasi dikali harga awal. Lalu program akan menampilkan hasil berupa informasi buku, rencana penurunan nilai atau depresiasi, total presentasi penurunan, status buku layak atau enggak layak, lalu harga jual rekomendasi. Setelah itu pengguna diminta untuk mengulangi proses, bisa milih Y atau N. Y berarti ya dan N atau tidak. Ketika milih ya, maka akan mulai lagi dari awal dan mengisi data buku, dan jika milih N berarti sudah selesai dan tidak mau mengulangi proses, maka programnya selesai. Untuk selanjutnya itu perancangan algoritma sistem. Yang pertama, perancangan proses kalkulasi. Proses perhitungan dalam sistem meliputi yang pertama perhitungan umur buku, yaitu tahun sekarang dikurangi tahun beli, penurunan nilai atau depresiasi berdasarkan umur, yaitu 5% per tahun, penurunan nilai berdasarkan kondisi fisik, yaitu halaman hilang 2% per lembar, coretan depresiasinya 1% per halaman, sampul rusak ringan 5%, sampul rusak berat 10%, kertas menguning 5%. Batas maksimum penurunan nilai yaitu maksimal 90%. Ketika lewati 90%, maka bukunya nggak layak dijual. Yang kelima, perhitungan harga akhir, yaitu harga akhir yang sama dengan harga awal dikurangi presentasi kali harga awal. Contohnya itu perancangan validasi. Nah, perancangan validasi itu sistem melakukan validasi untuk memastikan data yang masukkan benar, di mana harga awal harus lebih dari 0 dan tidak boleh negatif. Tahun beli tidak melebihi tahun sekarang. Tahun beli minimal 2000-an ke atas. Halaman hilang tidak boleh negatif. Coretan tidak boleh negatif. Mulai sampul harus sesuai pilihan yang tersedia, dan kondisi kertas harus sesuai pilihan yang tersedia. Yang kelima itu perancangan input dan output, di mana yang pertama input sistem meliputi judul buku, program studi, harga awal buku, tahun beli, jumlah halaman hilang, jumlah coretan, kondisi sampul, dan kondisi kertas. Yang kedua yaitu output system, di mana berdasarkan berupa informasi buku, umur buku, rincian penurunan nilai, total presentasi penurunan nilai, status buku layak atau tidak layak jual, dan rekomendasi harga jual. Output ditampilkan dalam bentuk struk teks pada layar. Kita beralih ke bab 4, yaitu implementasi dan pembahasan. Yang pertama, implementasi program, di mana implementasi main program atau main PY. Main program berfungsi sebagai pengendali utama jalannya aplikasi. Pada bagian ini dilakukan pengambilan input dari pengguna, pemanggilan fungsi validasi PY, validasi.py, pemanggilan fungsi perhitungan kalkulasi.py, dan pengambilan hasil akhir. Program dari main PY yaitu seperti ini, di mana dia mengimport from modul kalkulasi dan from modul validasi. Jadi dia mengimport
hitung harga, hitung depresiasi, dan cek status. Dan sedangkan dari validasi yaitu validasi input dan validasi kondisi. Di program ini pengguna diminta untuk menginput judul buku, program studi, harga awal buku, tahun beli, halaman hilang, jumlah coretan seperti pada perancangan sebelumnya yang telah dijelaskan pada sebelumnya. Program menggunakan perulangan atau while true agar pengguna dapat melakukan proses berulang kali tanpa keluar dari aplikasi. Yang kedua, implementasi bentuk kalkulasi.py. Modul ini digunakan untuk melakukan seluruh proses perhitungan dalam sistem, meliputi yang pertama fungsi hitung depresiasi, digunakan untuk menghitung total presentasi penurunan nilai buku berdasarkan umur buku, halaman hilang, coretan, kondisi sampul, dan kondisi kertas. Fungsi hitung ini. Yang kedua, fungsi hitung harga, digunakan untuk menghitung harga akhir buku dengan rumus harga akhir sama dengan harga awal dikurangi dalam kurung presentasi kali harga awal. Yang ketiga, fungsi cek status digunakan untuk menentukan status buku itu layak jual dan tidak layak jual. Program Python dari modul kalkulasi.py yaitu seperti ini. Yang ketiga yaitu implementasi modul validasi.py. Modul ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna valid dan sesuai ketentuan. Yang pertama yaitu validasi input, di mana memvalidasi data numerik seperti harga awal, tahun beli, halaman hilang, dan coretan. Fungsi validasi kondisi itu memvalidasi input kondisi yaitu sampul yang berisi pilihan baik, rusak ringan, dan rusak berat, dan kertasnya itu normal atau menurun. Jika terjadi kesalahan input, sistem akan memberikan pesan error dan meminta pengguna untuk input ulang data. Ini sesuai dengan perancangan awal, di mana harga harus kurang dari sama dengan 0 atau lebih dari 0. Tahun beli lebih dari tahun sekarang maka akan memberikan error. Jika tahun beli kurang dari 2000 memberikan error. Jika halamannya kurang dari 0 atau negatif akan memberikan error. Dan jika coretannya negatif juga akan memberikan error. Untuk hasil uji coba program, di mana file utama yaitu grade my book, kita buat dulu file utamanya grade my book, di mana isi file utama itu berisi modules dan main PG. Nah, untuk modules ini isinya berupa kalkulasi.py dan validasi.py. Untuk running atau berjalannya program yaitu seperti ini. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk judul buku di sini kalkulus lanjut untuk program studi S1 Matematika. Jadi program studi ini merupakan program studi tujuan atau yang berkaitan dengan buku tersebut. Untuk harga awalnya misalnya di sini 150.000, tahun beli itu 2025, di mana di sini halaman hilangnya 1 dan jumlah coretannya 5. Kondisi sampul rusak ringan, isi kertas normal. Dan setelah memasukkan data ini, maka sistem akan mengeluarkan struk estimasi harga buku, di mana buku dengan klasifikasi tersebut dengan harga awal 150.000 dan tahun beli 1 tahun ke belakang, maka di sini akan muncul rincian potongan harga atau depresiasi. Dengan umur buku 1 tahun itu dikali 5%, halaman hilang 1 lembar itu 20%, coretan 5 halaman 5%, dan sampul rusak ringan 5%. Total potongan harga atau depresiasi, karena depresiasi 17% dan 100 buku layak jual. Harga jual rekomendasi 124.000. Oke, nah demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jadi kita berada di akhir penjelasan ini, yaitu bagian penutup. Jadi berdasarkan program
Pada makalah ini dapat disimpulkan berdasarkan perancangan, implementasi, dan uji coba sistem Grade My Book dapat disimpulkan bahwa metode penentuan harga buku bekas secara objektif dapat diwujudkan melalui pendekatan depresiasi yang mempertimbangkan umur buku, 50% per tahun, dan kondisi fisik, halaman hilang, coretan, kerusakan, sampul, serta kekuningan kertas. Sistem berbasis Python yang dikembangkan dengan arsitektur modular MAN-PY, kalkulasi PY, validasi PY, berhasil menghitung estimasi harga jual secara otomatis dan menampilkan rincian penurunan nilai dalam bentuk struk. Implementasi Grade My Book terbukti mampu meningkatkan transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli buku bekas karena kedua belah pihak memperoleh informasi yang sama mengenai kondisi buku dan dasar penetapan harga, sehingga mengurangi asimetri informasi yang selama ini menjadi masalah utama di pasar buku bekas. Dan untuk saran dalam pengembangan program ini berikutnya, yaitu disarankan agar parameter kondisi buku juga perlu ditambah, misalnya bahwa APEK atau kelengkapan bonus. Nilai presentasi depresiasi sebaiknya dikalibrasi dengan data empiris dari transaksi jual beli nyata di lingkungan kampus. Selain itu, uji coba lapangan yang melibatkan lebih banyak responden diperlukan untuk mengukur akurasi dan kepuasan pengguna, serta integrasi dengan platform marketplace daring dapat dipertimbangkan agar hasil estimasi dapat langsung dipublikasikan. Oke, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.